Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adi Suryadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang string dan bilangan pada Python. Jadi disiapkan lagi laptopnya, kita belajar bareng lagi, kita ngoding bareng lagi. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. String itu ya kalimat ya. Kalimat yang isinya itu huruf ya, atau campuran ya, huruf, angka, simbol, karakter, itu akan masuk ke dalam string. Untuk membuat string kita bisa menggunakan petik 1 atau petik 2. Jadi kalimatnya diapit oleh tanda petik seperti ini. Ya, itu cara untuk membuat string. Bisa menggunakan variabel seperti ini, lalu menggunakan tanda petik 1 atau petik 2. Lalu untuk mengakses string atau substring ya. Substring itu ya turunan ya dari sebuah string. Kita bisa menggunakan indeks dalam tanda kurung kotak ya, array. Jadi string ini bisa mengandung indeks ya. Jadi tidak hanya list atau tuple yang bisa diakses menggunakan indeks, tapi string juga bisa diakses menggunakan indeks ya. Jadi untuk indexing selalu dimulai dari angka 0. Contohnya seperti ini, misalkan ada string hello Python. Nah, di sini kita bisa akses var1 indexing ke 0. Berarti nanti H. Nah, ini langsung kita coba ya. Ini per kalimat atau per kata. Nah, ini kita coba aja ya. Saya menggunakan Google Colab di sini ya. Silahkan kalau yang pakai PyCharm atau Visual Studio Code bisa dibuka kembali. Kalau pakai Google Colab di sini tinggal notebook baru aja ya, biar baru lagi. Lalu ini saya kasih judulnya string dan bilangan. Oke. Ya. Lalu di sini yang pertama adalah contoh string ya. Misalkan ada var1 sama dengan hello Python. Nah, seperti ini ya. Lalu kita mau akses menggunakan indeks, coba. var1 indeks 0. Coba kita jalankan. Oke, ini masih menghubungkan ya. Ya, jadi yang keluar ini hasilnya adalah H ya. Jadi per karakternya ya, bukan per kalimat seperti ini, tapi per karakternya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dimulai dari indeks ke 0. Ya, jadi kalau var 1 0, maka yang tampil adalah H ya. Lalu di sini bisa juga menggunakan slicing ya. 2 slice 6 ya. Kita coba 2 slice 6. Di video sebelumnya sudah dibahas slicing ya. LLO ya. Kalau 2 berarti 0, 1, 2 di L ya. Berarti kan ya, benar ya. 2, 3, 4. 5-nya itu spasi. Jadi spasi dihitung. 6-nya P. P-nya tidak dimasukkan ya. Jadi 2 sampai 5 ya. 2 sampai 5. 6-nya batasnya. Yang tampil LLO ya. Ini sebenarnya ada spasinya.
di sini 1 ya. Jadi bisa menggunakan fungsi slicing ya, kalau baca titik 2 ini slice. Oke. Ya, jadi ini slicing. Lalu mengupdate string, kita bisa mengisi string. String adalah tipe data immutable, artinya tidak bisa diubah. Untuk mengupdate string, kita perlu memberikan nilai variabel string lama ke string yang baru. Nilai yang baru adalah nilai string lama yang sudah diupdate. Jadi contohnya di sini ada string 1 hello Python. Ya, lalu variabel 2 adalah variabel 1 diambil dari 0 sampai 6 indexingnya, lalu di print string update, tinggal dicetak saja lalu ditambahkan word ya, ditambahkannya string. Jadi sebenarnya ini concat ya, atau menambahkan string, tapi yang string awalnya adalah sebuah variabel ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan var2 adalah var1 dari 0 sampai 6. Lalu string update seperti ini, var2, benar nggak? Oh, var1. Oh, kalau ini harusnya var2 aja ya, kan var1 nya udah dibuat. Ini kan var1 ya, sudah dibuat variabel. Jadi tinggal dipanggil var2 saja. Lalu kita tambahkan string ya, bisa petik 1, petik 2, word. Seperti ini. Coba kita jalankan. Hello world ya. 0 sampai 6 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada spasinya ya. Berarti var2 ini mengambil kalimat hello. Lalu di sini di concat ditambahkan word. Ya. Jadi itu untuk mengupdate stringnya. Ya, jadi dipahami. Jadi ini penggabungan aja sih sebenarnya, ini menggabungkan string, tapi string yang pertama ini dia variabel. Oke, masih gampang ya. Lalu menggabungkan string, nih, kita bisa menggabungkan 2 atau lebih string menjadi satu dengan menggunakan operator plus. Selain itu kita juga bisa melipat gandakan string menggunakan operator bintang ya, perkalian ya. Nah, kita contohin lagi di sini. Saya new cell lagi, string 1 apa nih, hello Python, hello, string 2 Python. Lalu kita gunakan operator plus untuk menjumlahkan ya. String 1 ditambah string 2 seperti ini, sama dengan nggak? Oh, pakai sama dengan ya. Tinggal ditambahkan string 1 plus string 2. Kita coba hello Python ya. Kita bisa kasih spasi di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ditambahin string dengan string bisa dijumlah ya. Sama dengan seperti ini. Ya, ini cara yang berbeda saja. Tapi ingat, harus sama tipe datanya, string dengan string. Kalau string dengan integer nggak bisa ya. Harus string dengan string. Integer dengan integer. Lalu bisa juga menggunakan perkalian ya. String 1 dikali 3 misalkan.
seperti ini. Hello ya, dikali 3. Jadi bisa menggunakan operator perkalian untuk menggandakan sebuah string. Ya, itu. Lalu next ada mengetahui panjang string, bisa menggunakan len ya. Ini juga sudah kita pelajari. Bisa juga untuk menghitung panjang dari array atau list rank, itu bisa menggunakan len juga. Di sini bisa juga untuk menghitung panjang karakter string. Misalkan di sini print ya, len string 1. Ya, hello 5, ini ada spasinya 1. Spasi tetap dihitung sebuah string. Ya, jadi fungsi len untuk menghitung panjang karakter. Karakter escape. Kalau kita hendak mencetak string he said, what's there, kita tidak bisa menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda. Bila kita melakukannya akan muncul pesan error ya. Ya, jadi karena di sini terdapat duplikasi tanda petik ya. Lihat, ini udah tanda petik, di dalamnya ada tanda petik lagi. Kita bisa menggunakan karakter escape untuk menganggap bahwa ini bukan bagian dari pembuka atau penutupnya ya. Ya, jadi bisa menggunakan backslash. Atau kita bisa menggunakan kutip 3 ya, kutip 3. Nah, kita coba ya. Saya nyusul lagi. Nah, ini ya. Print. Kalau kita coba dulu nih biar error. He said what's apa nih? What's there? Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan dia akan error, invalid syntax. Kita butuh untuk menyembunyikan tanda petik ini. Yang pertama bisa pakai petik 1 3 kali. Nah, seperti ini. Ya, jadi string di dalamnya yang ada petik 1 maupun petik 2 akan dianggap sebuah string. Ya, jadi ini yang disebut dengan karakter escape. Ya. Jadi ini karakter escape. Ya. Lalu karakter escape yang kedua, kita bisa menggunakan backslash di sebelum ya. Di sebelum kutipnya, baik itu kutip tunggal maupun kutip ganda ya. Kita coba. Ya, awalnya kan ini petik 2, ini petik 2. Kita bisa di antara ini ya, kita tambahin. Kita coba. Nah, masih error. Kita tambahin lagi di sini. Ya, jadi sebelum petik 2 itu bisa dimasukkan slash ya. Atau sebelum petik satunya ya. Jadi di penutup dan pembukanya yang mengapit atau hanya satu ya, satu saja ya. Intinya di setiap petik di dalam petik itu ya. Di dalam ini yang ada petiknya maka slash dikasih backslash dulu untuk menyembunyikan bahwa itu ada petik gitu. Atau menganggapnya itu tidak masalah gitu. Ini hampir sama di PHP juga seperti ini ya. Oke, itu untuk karakter escape.
Nah, di sini juga ada beberapa karakter escape yang didukung oleh Python. Di antaranya di sini ada backslash dan new line yang akan diabaikan. Slash new line, ya. Slash new line ini untuk membuat baris baru. Lalu ada backslash, kutip tunggal itu dengan slash. Ya. Ini slash n kalau nggak salah, slash n. Ini slash, lalu ini kalau ada petik ini slash ya. Kutip ganda slash juga, ASCII slash a ya. Nah, ini huruf ASCII lagi, ada slash b, f, n ya. Oh, ini line feed ya, line feed. N untuk membuat baris baru ya. R, lalu T untuk tab. Nah, ini ada beberapa lagi. Nah, ini contohnya N ya, newsfeed ya. Kalau N, kita coba ya. Saya newsel lagi. Ini adalah baris pertama dan ini baris kedua. Oke. Print. Ini adalah baris pertama. Lalu pakai slash n untuk membuat newsfeed baru. Dan ini adalah baris kedua. Kita coba. Ini adalah baris pertama dan ini adalah baris kedua. Jadi slash n ini untuk membuat baris baru. Ya. Kalau slash t, kita coba ya. Slash t untuk tab. Dia akan menjorok nih. Lihat ya, dia akan menjorok. Ya, kalau tabnya 2 kali, slash t-nya 2 kali. Ya, jadi itu untuk karakter-karakter escape yang diperbolehkan dalam Python. Atau bisa juga huruf hex ya, hexadesimal. Ini adalah hex ya. Jadi karakter hexadesimal juga masuk ya, bisa diterjemahkan ya. Ya, ini bisa dicoba ya nanti. Lalu di sini kita juga perlu mengabaikan karakter escape yang ada dalam string. Kita bisa melakukan dengan meletakkan huruf R atau R sebelum tanda kutip string, R kecil atau R besar ya. Jadi akan mengabaikan karakter tersebut ya. Misalkan, jadi nggak akan diproses nih karakter ini, escape yang ada di dalam. Oke, misalkan print apa nih? This is /x61/n good example. This is /x61/n good example. Coba kita jalankan. This is a good example ya, tapi dia ada /n. Nah, ini karakter hex ya. Jadi bilangan ini akan dianggap menjadi huruf A ya. Ini X61 ya, hexadesimal atau hex ya, coba. Bukan ya, bukan hexadesimal ya. Oh iya benar, hexadesimal ya. Karakter dengan nilai hexadesimal. Benar ya. Jadi karakter hexadesimal bisa terbaca. Lalu untuk mengabaikan itu semua, kalau kita mau mengabaikan escape-nya, itu bisa dimulai dengan tanda R di depan. Ya, jadi ini yang hexanya tidak terbaca maupun yang newsfeed-nya ini tidak terbaca ya. Kalau yang di atas itu terbaca.
Jadi itu untuk mengabaikan escape ya, bisa menggunakan R di depan sebuah string. Lalu mengatur format string ya, kita sudah belajar formatting string ya di beberapa contoh sebelumnya dengan menggunakan persen ya. Metode format string dengan fungsi format dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal ya, sebagai placeholder atau posisi substring yang akan digantikan. Kita bisa menggunakan argumen posisi atau kata kunci untuk menunjukkan urutan dari substring. Nah, misalkan contoh seperti ini, default order ini sebuah variabel, di dalamnya ada sebuah string, lalu kita akan format supaya stringnya nanti masuk ke dalam kurung ini ya. Jadi menggunakan posisi default ya. Default order itu sebuah variabel ya, default order seperti ini, lalu kurung, dot format. Nah, dot format seperti ini, lalu tinggal diisi Budi, Galih, Ratna. Ya, jadi seperti itu. Coba kita print default order Budi, Galih, dan Ratna ya. Jadi dengan fungsi format kita bisa memasukkan sebuah string ke dalam kode formattingnya ya. Jadi ini berdasarkan urutan dari formatnya. Jadi caranya seperti ini ya, menimpa ya, bisa ditimpa. Lalu bisa juga menggunakan posisi ya, tinggal menggunakan indeksnya, misalkan default order 2 ya. Nah, saya pengen Ratna itu di urutan pertama. Berarti berapa? 0, 1, 2 ya. 2. Lalu Budi 0. Lalu ini 1. Ratna, Budi, dan Galih, benar ya. Jadi menggunakan indexing di dalam kode formatnya. Next ya. Metode format dapat memiliki spesifikasi format opsional. Misalnya kita bisa menggunakan tanda seperti ini untuk rata kiri, dan tanda seperti ini untuk rata kanan, dan seperti ini untuk rata tengah. Bila diubah jadi biner menjadi nah ini kita bisa coba ya. Format integer, kita coba ya. Default format 3. Nol ya, seperti ini. Bila diubah jadi biner menjadi 0/b. Bila diubah jadi biner 0/b. Formattingnya 12.
Nah, kita coba print order 3. 12 bila diubah jadi biner. Nah, 1100 ya. Jadi itu untuk formatting juga bisa bernilai integer ya. Bisa bernilai integer. Lalu berformat float juga bisa ya. Nah, ini seperti ini format floatnya, tinggal dicoba aja. Default order 4, format eksponensial, format eksponensial titik 2 0e. Lalu kita tinggal masukkan bilangannya, bebas ya, misalkan seperti ini. Print format eksponensialnya adalah seperti ini. Jadi bisa juga format string dari bilangan floatnya atau desimal. Nah, bisa juga ini pembulatan 1/3 ya. Default order 5, isinya 1/3 sama dengan formatnya 1/3 0.3f. Nah, ini ya 0,333. Jadi itu untuk fungsi format ya. Memformat string dengan fungsi format dibuat menggunakan tanda seperti ini, kurung kurawal sebagai placeholder atau tempatnya atau posisinya ya. Jadi harus dipahami ya. Lalu bisa juga meratakan string. Jadi fungsi format bisa digunakan untuk meratakan string. Contohnya default order 6, tanda kurung, titik 2 lebih kecil 10, lalu pembatas atas 10, format beras gula garam, beras gula garam. Oke, default order 6, beras gula garam. Jadi untuk rata tadi ya, perlu diingat tadi teorinya, kalau tanda lebih kecil ke kiri itu dia rata kiri, kalau dia ke atas seperti ini dia rata tengah ya. Kalau ke kanan dia rata kanan ya. Jadi itu untuk
meratakan string. Nah, ini juga bisa untuk selain itu ya, formatting juga ada menggunakan format %s ya. Seperti ini. Misalkan nama Budi ya, ini. Nama Budi. Print. Nama saya %s. Ada komanya nggak? Nggak ada komanya ya. %string ya. Not defined. Nama saya Budi. Harusnya seperti ini nih. Nah, harusnya seperti ini ya. Nama saya %s, lalu di sini persen, ininya nama ya, variabelnya. Ya. Silahkan dicoba, kalau kalian error, berarti emang ini ada kesalahan. Atau kita coba ini langsung nama. Nah, seperti ini ya. Jadi ini salah S-nya ya, harusnya ini nama. Variabelnya kan nama. Ya. Kalau ini X bilangan float, X sama dengan bilangan float. Nah, misalkan seperti ini. Print nilai X sama dengan %32F. Nilai X sama dengan %32F %X. Lalu di hasilnya sama ya. Nah, jadi harus pemanggilannya kalau float seperti ini ya. Kalau string dengan $s ini float, ini string. Ya, ini harus sama. Lalu ada metode atau fungsi bawaan string ya. Seperti join, lower, upper, split, star switch, end switch, replace, dan lain sebagainya. Ini yang manipulasi string ya. Biasanya kalau di pemrograman web disebut manipulasi string. Nah, contohnya yang lower dulu ya. Lower. Ya, kalau lower berarti kita bikin misalkan variabel string. Stringnya apa? Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, misalkan stringnya ini, lalu kita akan bikin supaya kecil semua, kan itu ada besar kecil ya. Print apa nih? String dot lower. Bener nggak? Coba. Oh, salah. Nah, jadi ada tanda seperti ini. String.lower ini untuk membuat stringnya menjadi kecil. Lalu upper untuk membuat stringnya menjadi besar. Print string.upper. Nah, seperti ini. Ya, jadi stringnya jadi besar semua. Lalu bisa join ya, lower upper, yang join di sini. Split juga bisa ya. Split itu untuk memotong. Kita coba split.
print string dot split ya, jadi bentuknya langsung ke array ya, list Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi split, kalau kalian gunain split maka akan menghasilkan array. Lalu join. Join bisa seperti ini, print. Kita misalkan mau kasih strip join dot join. Nah, kita joinkannya ke string aja biar nggak ngetik lagi. Lihat ya, stringnya sekarang ada stripnya karena dijoinkan ya, itu untuk join. Lalu ada start switch itu hasilnya true ya, true or false ya. Kita coba ya, start switch print string dot start switch, tulisannya start switch yang mau di ini apa, misalkan huruf U, true ya. Coba kalau Z, harusnya false ya. Jadi ini untuk mengecek stringnya ada nggak sih gitu karakter ini ya. Nah, tetapi kalau start switch itu untuk mengecek di bagian depan. Coba ya, misalkan N ya, jadi ini false. Tapi kalau dia U, dia true karena di depannya ada yang menggunakan karakter U ya. Lalu kalau N switch ini kebalikannya ya, mengecek di belakang. Hasilnya sama juga, false dan true ya. Misalkan huruf S, false ya. Coba A, true ya. Coba T, K ya. True ya. Jadi perbedaan start switch dan end switch itu, start switch untuk mengecek karakter yang ada di depan string, lalu kalau end switch mengecek karakter yang ada di belakang string, kebalikannya ya. Jadi itu untuk penjelasan string. Kita lanjutkan ke bilangan atau number. Bilangan atau number adalah salah satu tipe data dasar ya, di Python. Python mendukung bilangan bulat integer, bilangan pecahan float, dan bilangan kompleks. Masing-masing diwakili oleh kelas integer, float, dan kompleks. Integer adalah bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mempunyai koma. Contohnya 1, 2, 3 ya. Sedangkan kalau di Python, integer tidak dibatasi jumlah digitnya selama memori masih cukup. Maka sepanjang itulah jumlah digit yang akan ditampilkan. Sedangkan float itu pecahan atau bilangan berkoma ya.
5,5, 3,9, dan sebagainya. Panjang angka di belakang koma float ini adalah 15 digit. Jadi ada batasannya kalau float. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang real dan bagian yang imajiner. Contohnya 3 plus 2J, atau 9 min 5J, dan lain-lain. Konversi jenis bilangan. Kita bisa mengubah jenis bilangan dari integer ke float, atau sebaliknya, mengubah bilangan integer ke float bisa menggunakan fungsi integer num, di mana num adalah bilangan float. Jadi kalau kita mau merubah float ke integer, pakai dengan fungsi integernya ya terhadap bilangan floatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita mau merubahnya menjadi float, gunakan fungsi float terhadap data integer ya. Contohnya misalkan integer 2,5, misalkan gini, bilangan bulatnya ya itu 10, 5 deh, lalu yang koma itu 2,5, seperti ini kan. Ini bilangan integer, ini bilangan koma. Lalu kalau kita ingin membuat bilangan bulatnya menjadi koma, maka pakainya float bulat. Lalu sebaliknya, kalau misalkan kita mau bikin bilangan komanya menjadi integer, kita pakai integer ke terhadap koma. Mudah-mudahan paham ya. Hasilnya kalau yang 5 jadi 5,0, yang koma jadi 2 ya. 2 ya. Coba kalau 2,6, 2 ya. Jadi itu ya untuk membuat bilangan integer dari desimal ya. Caranya seperti itu. Lalu ada juga desimal. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa di dalam perhitungan Python itu sering terdapat hasil seperti ini nih. Misalkan 1 ditambah 1,1 ditambah 2,2, hasilnya adalah 3,30003. Padahal hasilnya kan sudah jelas ya, 3,3 ya. Tapi dalam Python menghasilkan di belakang angka ini digit yang cukup banyak. Kita coba ya. Bil 1 misalkan, oke, langsung saja lah. Print ya. 1,1 ditambah 2,2. Nah, ini ya hasilnya 3,3000, banyak ya, dan di belakangnya ada angka 3. Nah, ini ada penjelasannya. Mengapa terjadi demikian? Ya, padahal kalau kalian gunain kalkulator, enggak ya, hasilnya 3,3. Hal ini terjadi karena bilangan dalam komputer itu disimpan dalam bentuk digit 0 atau 1, yaitu bilangan biner. Bila padanan digitnya tidak sesuai, maka bilangan float seperti 0,1 dalam bilangan biner akan menjadi pecahan yang sangat panjang. Ya, jadi seperti itu alasannya. Dan komputer kita hanya akan menyimpan panjang yang terbatas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya masalah seperti pada contoh di atas. Ya, ini ada kalau nggak salah 15 digit ya. Dan ini pembulatan. Ya, jadi jangan bingung bahwa perbedaan kalkulator dengan komputer itu berbeda dari cara menghitung. Kenapa? Karena perhitungan di komputer itu nilainya disimpan dalam bentuk bilangan biner, ya kan? Bilangan biner beda dengan yang ada di kalkulator gitu. Ya, jadi jangan bingung. Pada dasarnya semacam ini sudah
menjadi umum ya, tidak masalah. Untuk menangani hal seperti ini, kita bisa menggunakan modul bawaan Python, yaitu modul desimal. Ya, float hanya memiliki presisi sampai 15 digit. Jadi kita bisa membatasi digitnya ya dengan fungsi desimal. Ya. Contohnya seperti ini. Print desimal ya. Desimal 0,1. Error. Decimal is not defined. Desimal sama dengan misalkan berapa? 3,3 tadi ya. Nah, misal seperti ini. Desimal. Oh, kita perlu mengimport modul ya, nih. Modul bawaannya Python. Import desimal. Nah, ini hasilnya ya. Print desimal, hasilnya seperti ini. Ya, benar ya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi. Bisa juga kita membuat define atau inisial. Jadi kan ini kan terlalu panjang ya kalau kita ketik desimal. Kita bisa bikin dia as ya. Import desimal as d. Ini bisa nggak ya? Kita coba dulu. D 1,1. Print D 1,1. Coba. Oke, ada error ya. From desimal coba kita nggak usah dulu bikin alias karena ini beda ya. Kalau di Google Colab, kalau import itu kadang ada perbedaan. Satu koma satu ditambah 2,2.
3,3 ya. Benar ya? Ya, kalau kalian pakai PyCharm silahkan dicoba untuk import seperti ini ya, lalu membuat inisial ya. Kalau di Google Colab sepertinya ada perbedaan. Coba ya, kita coba lagi. Ya, emang ada perbedaan ya. Jadi silahkan bisa dicoba menggunakan alias yang tadi di PyCharm. Ya, jadi bisa menggunakan fungsi desimal ya, tapi kita harus panggil modul dulu nih, import dulu ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi kapan saatnya menggunakan desimal dibanding float. Kita lebih baik menggunakan desimal dalam kasus saat kita ingin membuat aplikasi keuangan yang membutuhkan presisi desimal yang pasti. Saat kita ingin mengontrol tingkat presisi yang diperlukan, ya, itu bisa menggunakan desimal karena kita bisa membatasi. Ya, intinya seperti itu. Bilangan pecahan menyediakan modul fraction ya. Berarti kita import fraction. Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, misalkan 3/2. Fraction. Kita coba ya. Import fraction. Ada ya. Print fraction dot fraction seperti ini 1,5. Coba 3/2 ya, 1,5. Jadi dengan modul fraction kita bisa membuat bilangan pecahan ya, ini pakainya modul fraction. Nah, ini kita juga bisa membuat alias ya, supaya lebih gampang pemanggilan. Coba ya, tadi sepertinya saya salah. From fraction import fraction, ini besar, as f. From fraction oh ya, benar ya. Berarti ini tadi ada salah saya. F. From desimal, import desimalnya besar ya. Ini sangat berpengaruh ya. As D. Oke, jadi ini bisa juga di Google Colab ya, pemanggilannya sama seperti itu. Tapi memang ada beberapa modul yang pemanggilannya beda ya, karena modulnya beda. Ya, jadi itu untuk membuat inisial, jadi lebih singkat pemanggilannya. Matematika dalam Python ya, kita juga bisa menggunakan fungsi matematik seperti trigonometri, logaritma, probabilitas, statistik, dan lain-lain. Ini sudah disediakan oleh Python. Caranya dengan import
import math. Nah, seperti ini ya, math. Misalkan kita mau menghitung pi, print math.pi, benar nggak? Math.pi 3,14 sekian. Lalu kita menghitung cos ya, kosinus ya. Ini harus pinter matematikanya. Print cos math pi. Jadi dari pi dihitung kosinusnya. Error. Math cos ya kurangnya. Jadi selalu diawali dengan nama modulnya dulu. Seperti ini. Lalu bisa log ya. Bisa juga log, bisa juga faktorial. Ya. Math.faktorial. Berapa? 6. Nah, ini untuk faktorial ya. Kalian harus paham matematis ya. Ya. Jadi itu untuk pembahasan kali ini kita sudah belajar tentang string dan bilangan ya. Ya, jadi ini penjelasan lebih detail tentang string dan bilangan. Ya, mungkin untuk contoh-contohnya sudah kita terapin di pertemuan sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.